Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma nakhussu khususan khassa li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Hamdul Karim Nirboyo, Syekh Marzuki Dahlan Nirboyo, Syekh Mahrus Ali Nirboyo, Syekh Ahmad Idris Marzuki Nirboyo, Syekh Tahir Marzuki Nirboyo, Syekh Barul Marzuki Nirboyo, Syekh Irsyad Rusdi Manduran Bangge. Annallaha yu'li darajatim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul, dapat bermuwajahah dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kelak di yaumil qiyamah syafaat beliaulah yang kita nanti-nantikan. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita semua mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah 7 hari memasuki bulan pertama, yakni bulan Muharram pada tahun 1446 Hijriah, atau istilahnya 1400 tahun setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Semoga kita pada bulan pertama ini, kita awali tahun 1446 Hijriah ini, kita awali dengan berbagai hal yang positif, dengan harapan semoga Allah mentakdirkan bulan-bulan berikutnya kita mampu, kita bisa, kita mau untuk melakukan berbagai hal yang positif pula. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada bulan Muharram ini nantinya pada tanggal 10 kita akan menyongsong malam yang sangat agung. Kita akan menyongsong malam yang penuh dengan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyongsong hari di mana Allah mengampuni hamba-hambanya yang meminta ampunan. Kita akan menyongsong hari di mana banyak sejarah-sejarah para nabi-nabinya Allah, rasul-rasulnya Allah, wali-walinya Allah mendapatkan agungan, mendapatkan limpahan rahmat pada tanggal tersebut, yakni pada tanggal 10 Muharram, atau istilahnya tanggal 10 Asyura, atau pada malam Asyura, di mana insya Allah akan kita dapati nanti pada malam Selasa. Tanggal 10-nya hari Selasa, malam Selasanya itu malam 10 Muharram. Mudah-mudahan dengan pengajian kita ini
kita menyongsong tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah angkat berbagai bala dan musibah dengan berkah 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa keluarga kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa anak-anak kita, dosa-dosa tetangga-tetangga kita, sehingga Allah jadikan lingkungan kita lingkungan yang penuh dengan rahmat, lingkungan yang aman, tentram, jauh dari berbagai bala dan musibah dengan berkah 10 Muharram. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada bulan ini, pada awal tahun ini yang dimulai dengan bulan Muharram, paling tidak ada beberapa hikmah yang bisa kita renungkan. Kalau mungkin awal tahun bulan Masehi, awal tahun-tahun Masehi, kita mungkin tidak terlalu bisa merenungkan berbagai hikmahnya. Kenapa? Karena awal tahun baru tanggal 1 Januari penuh dengan gegap gempita, penuh dengan berbagai alunan musik, penuh dengan berbagai hiruk pikuk, berbagai keramaian-keramaian yang ada di luar maupun di dalam rumah kita. Namun pada awal bulan Hijriah ini, pada awal bulan Islam ini, awal tahun Islam ini, bisa kita renungkan beberapa hal. Yang pertama, kita bisa bersyukur atas usia yang Allah berikan dan istighfar atas usia yang kita sia-siakan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di awal tahun baru ini bisa kita renungkan. Di tahun sebelumnya mungkin banyak tetangga kita, banyak kerabat-kerabat kita, banyak orang tua kita yang mungkin masih hidup bersama kita, masih ngobrol bareng dengan kita, masih bercanda, tegur sapa, bekerja bersama, memasak bersama dengan kita, ngaji bersama dengan kita. Namun atas kehendak Allah, atas umur yang telah dipastikan oleh Allah, tetangga-tetangga kita tersebut, orang-orang terdekat kita tersebut ternyata pada tahun ini, tahun 1446 Hijriah, sudah tidak lagi bersama kita. Maka sejatinya hal tersebut bisa kita jadikan renungan, bahwasanya belum tentu kita bisa mendapati tahun berikutnya. Bisa jadi tahun ini adalah tahun terakhir kita. Maka ayo kita renungkan bersama, sudahkah kita mensyukuri usia yang Allah berikan sampai detik ini? Dan sudahkah kita mengistighfari usia-usia yang telah lalu, waktu-waktu yang telah lalu, yang kita lalui dengan berbagai kemaksiatan dan tidak taat kepada Allah. Allah mengatakan walikulli ummatin ajal. Setiap umat manusia pasti memiliki ajalnya masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan barang siapa yang ketika ajal mereka datang, ketika ajal umat manusia itu datang, ketika batas waktu hidup di dunia manusia itu datang, maka mereka tidak bisa mendahulukannya sedikit pun ataupun mengakhirkannya sedikit pun. Dalam artian kematian, batas waktu hidup di dunia, pasti semua orang akan merasakannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Namun kita tidak mengetahui kapan waktu kita sampai. Kita tidak tahu kapan ajal kita akan datang. Yang kita tahu, kita hanya mengalami 1 hari 7 minggu. Kita hanya mengalami 1 bulan 30 atau 31. Kita hanya mengalami 1 tahun 12 bulan. Kita tidak pernah tahu tanggal di mana kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, dengan momentum tahun baru Islam ini, ayo kita renungkan, apakah kita sudah sebenar-benarnya taat kepada Allah di tahun-tahun sebelumnya, di hari-hari sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya.
Apakah lebih banyak nikmat Allah yang kita gunakan untuk perkara dunia, atau nikmat Allah kita salurkan terhadap apa-apa yang Allah ridhoi? Ayo kita renungkan bersama. Karena sebaik-baiknya kematian adalah kematian yang telah dipersiapkan oleh orang yang mati tersebut. Sebaik-baiknya kematian adalah kematian dalam keadaan husnul khotimah. Mempersiapkan kematian itu jauh lebih penting daripada kita takut akan kematian. Takut akan mati itu tidak wajib, ibu-ibu. Yang ditakutkan itu adalah kita wafat, kita mati dalam keadaan tidak membawa bekal apapun. Naudzubillah min dzalik. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan sudah tidak memiliki tanggungan terhadap siapapun, dalam keadaan sudah tidak memiliki dendam kepada siapapun, dalam keadaan sudah tidak memiliki musuh terhadap siapapun. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan yang terbaik, dalam waktu yang terbaik, dalam kondisi yang terbaik, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian pada awal tahun baru ini kita juga bisa bermuhasabah, ibu-ibu sekalian. Kita muhasabah, kita mengkoreksi diri sendiri kita. Kita mengkoreksi apakah tahun-tahun yang telah saya lalui itu benar-benar tahun yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita mulai hitung-hitungan. Kalau nisbatnya orang dagang, biasanya ada laporan akhir tahun, ada laporan akhir bulan. Maka coba kita sebagai manusia, kita catat laporan-laporan kita. Kita sudah pernah melakukan amal buruk apa? Kita sudah pernah menyakiti siapa? Kita ingat-ingat kita pernah zalim terhadap siapa? Kita ingat kita pernah bermaksiat tidak taat kepada Allah berapa kali? Ayo kita hitung semuanya. Kita hitung semuanya. Akhirnya kita fokuskan bahwasanya, oh ternyata saya masih banyak dosa. Ternyata saya masih banyak maksiat. Ternyata saya masih banyak perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan selalu ingat untuk istighfar. Kita akan selalu ingat untuk memohon ampun kepada Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semaksimal apapun kita mengejar dunia, sebesar apapun kekayaan yang dikumpulkan oleh manusia, sehebat apapun penemuan yang ditemukan oleh manusia, tidak ada satu manusia pun yang bisa menolak yang namanya kematian. Tidak ada satu orang pun yang bisa menarik ulur usia manusia, kemudian dia enggan untuk dipanggil oleh sang pemilik manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Namun terkadang kita lupa. Namun di saat ada kesulitan yang menimpa, kita lupa bahwasanya kesulitan-kesulitan tersebut tidaklah lebih bermanfaat untuk kita pikirkan daripada kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi di akhirat nanti kalau kita tidak mempersiapkan bekal di dunia ini. Terkadang kita tidak sadar. Mungkin kalau sedang ngaji seperti ini kita ingat bahwasanya akhirat itu memang lebih penting. Sepanjang-panjang umur manusia di dunia, lebih panjang usia manusia di akhirat. Manusia akan abadi di akhirat. Maka ketika dia masuk surga, maka dia akan abadi di surga. Ketika dia masuk divonis sebagai ahli neraka, maka dia akan abadi di neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka ayo kita muhasabah diri kita. Jangan sampai diri kita itu fokus 24 jam satu hari, 7 hari dalam seminggu, 12 bulan dalam satu tahun, kita hanya berpikir terkait dunia kita saja. Ayo kita sisihkan waktu untuk memikirkan nasib kita di akhirat nanti. Ayo kita sisihkan harta-harta yang bisa kita tukarkan untuk nasib kebaikan kita di akhirat nanti. Nah, ini momentumnya, ibu-ibu. Momentumnya awal tahun seperti ini kita muhasabah. Kita bisa menghitung tahun kemarin
mulai dari Muharram tahun kemarin sampai Muharram tahun sekarang, kita itu pernah berbuat salah kepada siapa saja. Seingat kita, ayo kita berbesar hati untuk meminta maaf. Saya pernah meninggalkan sholat apa? Mumpung kita ingat, ayo kita kodoin. Ayo kita lakukan sholatnya yang belum kita lakukan. Kalau kita punya hakul adami, punya hutang yang belum dibayar kemudian sampai lupa, ayo kita bayar mulai dari sekarang. Kita cicil mulai dari sekarang. Kalau kita punya tanggungan terhadap orang lain yang belum dibayarkan, ayo dibayarkan, dicicil mulai dari sekarang. Supaya apa? Supaya kita bisa mempersiapkan kematian kita, mempersiapkan ajal kita dengan sebaik-baiknya keadaan. Apa sebaik-baiknya keadaan? Yaitu tadi, tidak memiliki tanggungan terhadap orang lain, tidak memiliki harta dunia yang masih dibawa dalam hati, tidak memiliki rasa dendam terhadap siapapun, tidak ada orang lain yang merasa tersakiti oleh diri kita. Maka itu adalah sebaik-baiknya keadaan di mana kita telah membekali diri kita untuk menghadapi wafat yang husnul khotimah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada bulan Muharram ini nanti kita akan menghadapi tanggal 10 Asyura atau tanggal 10 Muharram, hari Selasa. Dalam tanggal 10 Asyura ini ada beberapa hal yang disunahkan dalam syariat Islam. Paling tidak ada 3 atau 4 yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah berpuasa. Sangat disunahkan bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk berpuasa pada tanggal 9, 10, dan juga tanggal 11 bulan Muharram. Karena kalau kita puasa tanggal 10 saja, itu nanti akan menyamai puasanya orang-orang Nasrani. Maka paling tidak disambung. Kalau nggak disambung awalnya, disambung akhirnya. Kalau nggak tanggal 9, 10, ya tanggal 10, 11. Atau kalau bisa lebih bagus lagi tanggal 9, 10, dan juga 11 Muharram. Itu kita berpuasa. Diriwayatkan bahwasanya afdolus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan itu adalah syahrullah al-Muharram, yakni bulannya Allah, yakni bulan Muharram. Wa afdolus sholati ba'dal fardhu sholatul lail. Rasulullah juga pernah ditanya terkait permasalahan puasa bulan Asyura atau puasa tanggal 10 Muharram. Beliau mengatakan yukaffiru as-sanatal madiyah, bahwasanya puasa pada hari Asyura itu bisa mengkafaratkan, bisa menebus dosa-dosa dari tahun-tahun yang telah lalu, dari tahun yang telah lalu. Nisbatnya kalau kita tahun kemarin setelah muhasabah, ternyata banyak dosa-dosa kita yang belum kita istighfari, yang belum kita mintakan ampun kepada Allah. Seraya kita minta ampun kepada Allah, kita berpuasa. Kita berpuasa supaya full seluruh dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak, baik kita ketahui atau tidak, semuanya itu Allah ampunkan untuk kita semuanya dengan berkah puasa bulan Muharram. Kemudian kesunahan yang kedua, ibu-ibu, kesunahan yang kedua yang banyak orang mungkin tidak tahu adalah kita disunahkan untuk tausiatul iyal. Tausiatul iyal itu adalah melonggarkan harta, berusaha membahagiakan dengan apa yang kita miliki terhadap keluarga kita, terhadap istri, suami, dan juga anak-anak kita. Nisbatnya biasanya anak-anak kita itu jajan sehari 5.000, maka pada hari Asyura coba kita lebihkan 10.000. Sambil anaknya dikasih tahu ini tanggal 10 Asyura, maka dikasih uang jajan lebih. Atau istrinya atau suaminya
Suami nisbatnya biasanya ngasih bulanan sama istri, ngasih uang harian buat istri sehari 100.000 semisal, maka pada khusus bulan Asyura coba dilebihkan 200.000 dalam rangka menghormati bulan Asyura, di mana ada kesunahan untuk tausiatul iyal, yakni membahagiakan keluarga dengan apa yang kita miliki. Tidak harus mewah, tidak harus mahal. Yang biasanya makan setiap hari biasa pakai sayur, tempe, tahu, sambal, atau yang lain, mungkin bisa pada hari Asyura keluarganya diajak makan bersama di eh, makan bersama dengan menu-menu yang berbeda bisa. Kata tausiatul iyal intinya adalah berusaha membahagiakan keluarga dengan apapun yang dimiliki, baik oleh ayah ataupun ibu. Kemudian ibu-ibu, yang sering kita lakukan dan insya Allah setiap tahun telah kita lakukan adalah pada tanggal 10 Muharram kita bersedekah untuk anak yatim. Dimana alhamdulillah beberapa tahun di majelis kita, di majelis pengajian kita sudah berjalan setiap tanggal 10 Muharram kita akan membuka tabungan kita, kemudian kita akan bersama-sama menyantuni baik itu fakir miskin, janda yang kurang mampu, terutama adalah untuk anak-anak yatim. Mudah-mudahan dengan berkah dari sodakoh kita, baik itu 500 rupiah, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, mudah-mudahan Allah ganti dengan kelapangan rizki kita, Allah ganti dengan kesehatan kita, Allah ganti dengan soleh dan solehahnya anak-anak cucu-cucu kita. Mudah-mudahan Allah ganti dengan limpahan rahmat bagi lingkungan kita, sehingga lingkungan kita menjadi lingkungan yang aman, tentram, dengan penduduknya yang sama-sama semuanya saling mengasihi dan saling menyayangi. Kemudian ibu-ibu, selain tiga hal tadi yang disunahkan adalah pada hari Asyura atau pada hari Selasa nanti, kalau memang tanggal 10-nya hari Selasa ya, pada tanggal 10 Muharram nanti disunahkan untuk membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Baik pada malam Asyura ataupun pada tanggal 10 Asyura. Dikatakan barang siapa yang membaca zikir ini, yakni Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir pada hari Asyura, maka orang tersebut akan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya umur panjang, akan tetapi umur yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena umur yang panjang tidak akan berguna ketika umur tersebut tidak barokah. Kalaupun Allah takdirkan ia wafat pada tahun ini, maka tahun ini akan menjadi kewafatan dan dia dengan keadaan yang husnul khotimah. Namun bila tidak diwafatkan pada tahun ini, maka dengan berkah membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali pada hari Asyura, maka Allah akan panjangkan usianya dalam ketaatan. Setelah membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, kita disunahkan pula membaca doa Asyura. Nanti insya Allah akan dikirimkan di grup ya ibu-ibu ya, pada tanggal 10 Muharram, pada malam 10 Muharram, nanti akan dikirimkan di grup untuk bacaan-bacaan doanya, yang dimana diriwayatkan dalam Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, bahwasanya barang siapa yang membaca doa ini ketika tanggal 10 Muharram, ketika hari Asyura, maka hatinya tidak akan mati. Hatinya tidak akan mati. Kita tahu sekarang ibu-ibu, banyak orang-orang yang jasadnya hidup, akan tetapi hatinya mati. Kalau jasad itu pasti ada waktunya mati, ibu-ibu. Jasad itu pasti ada waktunya mati. Seperti ayat Al-Quran tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Namun hati yang paling bahaya adalah ketika hati mati terlebih dahulu, padahal jasadnya masih hidup. Na'udzubillah min dalik.
dikasih tahu yang bener nggak mau ngikut, dikasih tahu yang sunnah nggak mau dilakuin, dikasih tahu kalau itu haram nggak mau dijauhin. Itu tanda-tanda matinya hati. Maka kalau ada dari kita mungkin memiliki tanda-tanda seperti itu, malas ketika diajak untuk berbuat baik, beribadah, berangkat jamaah, tapi rajin kalau diajak untuk mengejar dunia. Seumpama kita malas kalau diajak ngaji, tapi kita rajin kalau diajak ngerumpi. Kalau seumpama kita malas diajak untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, tapi ternyata kita menjadi orang yang serakah terhadap harta dunia, maka itu adalah tanda-tanda hati kita itu sedang mengalami kematian. Maka bagaimana cara menghidupkannya? Salah satunya adalah dengan cara membaca doa, yakni doa Asyura pada nanti tanggal 10 Muharram. Maka jangan lupa besok yang mungkin bisa diusahakan tanggal 9, 10, dan juga 11 berpuasa. Selain berpuasa pada malam tanggal 10 dan hari 10-nya Muharram, membaca doa Asyura. Setelah itu kemudian ada kesunahan lagi untuk membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Semuanya sudah selesai, kemudian kita buka tabungan, kita hitung semua uang. Kalau seumpama kita ada lebih, kita tambahin lagi. Ayo kita sama-sama bersedekah untuk anak yatim, piatu, untuk fakir, miskin, untuk janda yang membutuhkan, untuk orang-orang yang membutuhkan, dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan keberkahan sedekah kita pada bulan Muharram, Allah lipat gandakan apa yang kita sedekahkan. Allah lipat gandakan keberkahan terhadap rizki-rizki kita. Allah lipat gandakan keberkahan untuk rizki anak-anak kita, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di setiap bulan pada bulan-bulan Islam ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di bulan-bulannya Allah ini, bulan Muharram itu adalah bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya Muharram bisa dikatakan bahwasanya memang bulan ini termasuk Ashhurul Hurum, termasuk bulan yang diharamkan oleh Allah untuk berbuat kejelekan, untuk berbuat kejahatan. Berarti bulan-bulan yang lain boleh melakukan kejahatan? Ya enggak. Dalam artian pada bulan ini ketika umat manusia mengucapkan, ketika umat manusia melakukan keburukan, maka sungguh sangat-sangat disayangkan dan dosanya akan lebih besar karena termasuk Ashhurul Hurum, karena termasuk melakukan dosa di bulan-bulan, di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah untuk melakukan kejelekan. Nah, selain bulan Muharram ibu-ibu, pada bulan-bulan setelahnya dan bulan-bulan sebelumnya, di setiap bulan itu pasti ada momentum-momentum yang bersejarah. Di setiap bulan-bulan itu pasti memiliki fadilah-fadilah keutamaan yang bisa dilakukan oleh kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana bisa kita lakukan, bisa kita amalkan, dan bisa kita jadikan keistiqomahan. Salah satunya tadi pada, kalau untuk bulan Muharram nanti disunahkan tanggal 10-nya puasa, membaca ini, melakukan ini. Nanti di bulan apa lagi ada kesunahan apa, ada kesunahan apa, ada kesunahan apa. Itu sebisa mungkin ibu-ibu setiap bulan ibu-ibu punya catatan. Bulan Muharram ini kesunahannya apa ini? Jangan lupa tanggal sekian membaca ini. Jangan lupa tanggal sekian puasa. Nanti bulan Safar keutamanya apa lagi? Jangan lupa amaliyahnya ini. Jangan lupa amaliyahnya ini. Dalam rangka apa ibu-ibu semuanya itu? Semuanya itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar diri kita. Kita sadar bahwasanya kita sebagai manusia
tidak mampu mewujudkan apapun kecuali atas pertolongan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah seyogianya, sudah seharusnya, baik kita ada masalah atau tidak, baik kita terkena musibah atau tidak, baik kita dalam keadaan nikmat atau dalam keadaan mendapatkan kemudahan atau mendapatkan kesulitan, sudah seyogianya kita meminta, memohon dan berdoa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah semua yang memberikan. Allah semua yang memberikan. Ketika ada masalah, yang mampu menyelesaikan masalah tersebut, yang bisa memberikan solusi masalah tersebut, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ikhtiar sebesar apapun, kalau Allah tidak berkehendak, kalau Allah tidak memberikan pertolongan, maka manusia tidak akan bisa lepas dari masalah tersebut. Maka kita diwajibkan selain berusaha, kita juga diwajibkan untuk berdoa. Lah doa-doa tersebut kan banyak ibu-ibu. Ada jadwal-jadwalnya. Kalau bulan ini jadwalnya doa apa, puasa apa, zikiran apa. Kalau bulan ini nanti doanya bagaimana. Lah itu semua nanti doa-doa tersebut akan kita ulas, akan kita sebarkan, dan kita dengan harapan kita semua di setiap waktu memiliki ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap waktu kita memiliki doa khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap waktu kita menunjukkan kebutuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan bahwasanya doa-doanya orang kaum mukminin itu adalah senjata bagi mereka semua. Kenapa? Karena orang-orang mukmin selalu mengandalkan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nisbatnya yang punya ini semua adalah Allah, maka kalau kita ingin cepat-cepat berhasil, ya kita harus mendekat kepada yang punya. Yang punya siapa? Ya kan? Yang punya siapa? Yang punya Allah, ya kita mendekat kepada Allah. Maka berbagai zikir, berbagai wirid, berbagai sholawat, semuanya itu meskipun ada faedah-faedah tertentu yang mungkin dikatakan seperti membaca waqiah dapat memperlancar rezeki, membaca wirdul latif ketika pagi hari bisa mempercepat untuk melunasi hutang, membaca rotibul haddad ketika setelah maghrib maka bisa membuat faedahnya seperti ini dan ini dan ini. Namun tujuan utama dari semua amaliyah tersebut itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang hamba sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa meminta pun, ketika manusia tersebut butuh, maka akan Allah kabulkan, maka akan Allah penuhi semua kebutuhannya. Kita saja yang mungkin belum dekat kepada Allah, kita semua ini yang ibadahnya itu masih belum seberapa, kita nggak minta aja Allah udah kasih. Kita minta kesehatan dari Allah, kita minta sehat kepada Allah, apa tiap hari kita minta? Enggak. Kita minta kesehatan buat anak-anak kita, sehat buat suami-suami kita, kesehatan buat tetangga saudara-saudara kita. Apa tiap hari kita berdoa? Enggak. Tapi Allah kasih setiap hari. Allah kasih setiap hari. Oksigen yang kita hirup setiap hari sampai sekarang pun, apakah kita pernah minta? Tapi karena Allah mengetahui manusia butuh, maka Allah kasih oksigen itu setiap detik pada kita. Apalagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita saja selalu dipenuhi oleh Allah meskipun nggak minta. Apalagi kekasih-kekasihnya Allah. Apalagi orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, justru akan lebih banyak hal-hal yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita lihat orang-orang soleh, kita lihat para ulama yang telah memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, ada kesulitan seperti apapun, mereka tetap tenang. Mereka tetap tenang. Kenapa? Keyakinannya terhadap Allah itu sangat besar. Seperti minggu kemarin kita bahas, husnudonnya kepada Allah itu sangat besar. Berbeda dengan kita.
Mungkin ketika kita waktu mendapatkan rizki, mendapatkan kemudahan, mendapatkan kesenangan, mungkin kita sangat percaya, sangat mengandalkan, sangat berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kalau kita dikasih kesulitan sedikit, iman agak goyah. Ketika kita dikasih musibah sedikit, kemudian kita merasa suudzon kepada Allah. Nah, ini yang tidak dilakukan atau yang tidak dirasakan oleh kekasih-kekasihnya Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah, yang sudah memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, mereka akan selalu husnudzon pada Allah. Mereka akan selalu bersyukur atas apapun yang Allah berikan. Lah kita sebagai orang awam yang masih belum memiliki derajat di sisi Allah, maka dengan berdoa, dengan dzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan membaca sholawat, berangkat jamaah, kita harapkan mudah-mudahan diri kita akan menjadi orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang itu tanggal 7 Muharram ya ibu-ibu ya. Tanggal 7 Muharram berarti besok 8, kemudian 9, 10. Maka jangan lupa, insya Allah kalau nggak hari Selasa, ya berarti hari Rabunya. Nanti tinggal kita tunggu info selanjutnya, tanggal berapa, tanggal 10 Muharram. Jangan lupa satu itu tadi, membaca doa Asyura. Kemudian yang kedua, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berapa kali ibu-ibu? 70 kali. Kemudian jangan lupa yang sempat, yang bisa, berpuasa. Kalau nggak bisa tanggal 3-3-nya, 9 sama 10. Kalau nggak bisa 9-10, tanggal 10, 11 Muharram. Kemudian jangan lupa ikut untuk membagikan atau ikut untuk bersedekah untuk anak yatim. Kemudian jangan lupa juga untuk melonggarkan, memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, supaya pada hari tersebut keluarga kita juga sama-sama merasakan kebahagiaan di bulan Asyura. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian kajian pada siang hari ini. Kita pada hari ini mendapatkan satu ilmu, bahwasanya pada bulan Muharram, bulan pertama pada kalender Hijriah ini, kita bisa merenungkan betapa pada tahun-tahun sebelumnya kita banyak salah kepada Allah, sehingga ayo kita taubati semua kesalahan-kesalahan kita. Kita berkomitmen, kita harus memiliki prinsip bahwasanya tahun yang akan datang harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Maka ayo kita berkomitmen untuk selalu menjaga diri kita supaya bisa menjaga apa yang Allah wajibkan dan bisa menjauhi apa yang Allah larang. Satu. Yang kedua, pada siang hari ini kita mendapatkan pengetahuan terkait apa-apa yang disunnahkan ketika bulan Muharram. Baik itu berupa amaliyah puasa, baik itu berupa amaliyah sedekah, baik itu berupa amaliyah dzikir, wirid, dan yang lain sebagainya. Ayo dari satu pengajian ini, satu waktu kita ngaji ini, paling tidak kita dapat 2 ilmu. Ayo 2 ilmu ini kita amalkan. Sepulang dari sini, sepulang dari pengajian, jangan 2 hal ini nggak kita amalkan. Ayo kita amalkan supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan itu tidak sia-sia. Ilmu tanpa amal layaknya pohon yang tidak berbuah. Al ilmu bila amalin kasyajaratin bila samratin. Ilmu tanpa amal layaknya pohon yang tidak berbuah. Buahnya ilmu itu bukan kok dengan kita berkoar-koar di hadapan orang lain, bukan, tapi buahnya ilmu itu adalah dengan pengamalan. Satu ilmu kita dapat dari satu majelis, ayo kita amalkan. Satu ilmu kita dapatkan dari video kajian ustadz, video kajian kiai, video kajian habaib, kita amalkan satu. Nggak perlu semuanya langsung, satu persatu. Contoh ini tadi
kita merenungkan terkait usia kita yang banyak disia-siakan oleh diri kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita nanti pulang sholat asar langsung berdoa sama Allah, langsung beristighfar pada Allah, langsung bertaubat kepada Allah. Kita berdoa mudah-mudahan tahun kita yang akan datang akan lebih baik daripada tahun kemarin. Itu contoh bentuk mengamalkan apa yang telah didapatkan dari pengajian. Lah kita selama 3 tahun ini Ibu, kita sudah melakukan pengajian berapa kali? Coba dari sekian tahun kita ngaji, berapa persen ilmu yang telah kita amalkan? Nah itu juga harus diintrospeksi. Supaya apa? Supaya kita berangkat ke pengajian benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semuanya. Mudah-mudahan Allah tolong kita untuk melakukan berbagai kebaikan. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua, anak-anak kita semua, suami-suami kita semua, tetangga-tetangga kita semua, saudara-saudari kita semua dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kesulitan rezeki, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya. Yang sedang ingin membayar hutang, melunasi hutang, mudah-mudahan Allah lunaskan hutang-hutangnya. Yang sedang sakit, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih sehat, mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah, diberikan umur panjang dalam ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih memiliki penyakit hati, iri, dengki, hasud, tidak senang kepada orang lain, mudah-mudahan Allah sembuhkan hatinya. Mudah-mudahan Allah bersihkan hatinya. Mudah-mudahan Allah tolong dia untuk memiliki husnudzon kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah tolong dirinya untuk memiliki pandangan positif kepada orang lain. Mudah-mudahan kita selalu ditolong oleh Allah untuk melakukan berbagai kebaikan, ditolong oleh Allah untuk melakukan berbagai ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.